Lapang Sedar adalah salah satu lapang sepak bola di Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Letaknya yang strategis, tak jauh dari pusat keramaian kota, menyebabkan lapang ini sering digunakan untuk acara-acara tertentu. Di antaranya upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan oleh pihak Musbika setempat. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 yang masih membelenggu sampai bulan 8 di tahun 2020 ini, suasana pagi di Lapang Sedar pada tanggal 17 Agustus lalu terlihat lengang dan sepi. Bila tahun-tahun lalu lapang ini dipenuhi oleh para peserta upacara, para pedagang, dan masyarakat sekitar yang menonton, di pagi hari tanggal 17 Agustus 2020, lapang ini hanya memperlihatkan hamparan rumput yang mulai menguning. Jalan yang mengelilingi tampak sepi. Tak ada kendaraan atau orang-orang yang berlalu lalang. Di pinggir lapang ini terdapat bangunan sekolah dasar, koramil, sekolah TK, puskesmas pembantu, dan permukiman penduduk. Pada bagian utara lapang terdapat beberapa bangunan semi permanen atau lapak yang digunakan orang untuk berdagang, usaha pangkas rambut, dan perbengkelan. Nah, inilah pemirsa suasana Lapangan Sedar pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Biasanya di tahun-tahun yang lalu jam-jam segini ini sudah ditempati oleh para pedagang dan juga persiapan sistem untuk upacara penaikan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun ya mungkinlah karena dampak dari COVID-19, maka acara yang biasa digelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ditangguhkan atau mungkin tidak jadi digelar, pemirsa. Ya mungkin kita harus memaklumi demi keselamatan bangsa juga mungkin ini, dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk pemasangan spanduk sepertinya masyarakat sudah mempersiapkan diri ya. Di sudut timur lapang terdapat Gada-Gada sebagai pintu masuk ke Kampung Sawala. Sementara di sudut barat lapang terdapat Gada-Gada sebagai pintu masuk ke Kampung Anjun. Keberadaan Lapang Sedar yang dibangun sejak tahun 1950-an dengan fungsi utama sebagai sarana olahraga terutama sepak bola juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu pusat keramaian, ruang publik yang sering menggelar berbagai acara seperti konser musik, taman hiburan, atau pasar malam dan sebagainya. Namun melihat kondisi Lapang Sedar saat ini secara keseluruhan, tampak jelas ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus dari pihak-pihak terkait. Dengan kata lain, Lapang Sedar ini sebenarnya bisa ditata sedemikian rupa agar menjadi ruang publik yang menyenangkan bagi warga yang berkunjung atau masyarakat yang berada di sekitarnya. Dengan tetap menggunakan Lapang Sedar sebagai lapang sepak bola yang serbaguna, idealnya ada penataan khusus di bagian-bagian tertentu, hingga area di sekitar lapang ini terlihat seperti taman kota yang punya daya tarik untuk dikunjungi atau tempat rekreasi yang menyenangkan. Paling tidak, Lapang Sedar tidak terkesan kumuh dan keberadaannya selalu memperlihatkan perhatian dan perawatan dari pihak terkait dan masyarakat setempat. Matahari mulai meninggi ketika kami menyelusuri jalan-jalan di kota Kadipaten pada tanggal 17 Agustus 2020, tepat di hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping tidak ada iring-iringan, pawai atau karnaval karena peringatan HUT kemerdekaan tahun ini diselenggarakan secara sederhana
Akibat masih terdampak COVID-19, toko-toko di sepanjang jalan yang kami lalui banyak yang tutup. Mungkin karena tanggal 17 Agustus memang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Demikian juga suasana di pasar Kadipaten tampak agak lengang dan sepi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kami terus menyelusuri kota Kadipaten dan memang setiap jalan yang kami lalui selalu memperlihatkan atmosfer sepi yang dominan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI selalu diselenggarakan setiap tahun dengan tema atau momentum yang berbeda, tentu disesuaikan dengan suasana atau situasi dan kondisi negara dan bangsa. Namun peringatan mendasar yang tidak boleh dilupakan adalah perjuangan dan pengorbanan tentara dan rakyat kita di medan perang melawan kekejaman tentara Belanda. Di antara mereka banyak yang gugur sebagai pahlawan atau kesuma bangsa. Untuk itulah kami mengunjungi tempat peristirahatan mereka yang terakhir, yaitu Taman Makam Pahlawan Sawala yang terletak di sebelah timur kota Kadipaten. Taman tempat para pahlawan yang beristirahat dengan tenang ini memang ditata cukup indah dan artistik. Deretan makam yang rapih dengan tulisan nama-nama di batu-batu nisan dan jajaran pohon-pohon Kamboja yang kebetulan sedang berbunga di bulan Agustus ini membuat imajinasi kami tergiring ke masa silam di saat mereka berjuang dengan semangat, darah, keringat, dan air mata, bahkan nyawa mereka demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sepantasnya lah mereka ditempatkan di taman ini sebagai penghormatan dan penghargaan atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Kiprah mereka lebih terhormat dan mulia ketimbang mereka yang beruntung menghirup udara kemerdekaan namun mengisi kemerdekaan dengan perbuatan yang tercela seperti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan lain sebagainya. Di bagian depan tempat upacara, kami menemukan rangkaian bunga bekas upacara renungan suci yang rutin diadakan pada malam menjelang tanggal 17 Agustus. Setelah beberapa saat mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan, kami mengakhiri kunjungan kami, meninggalkan jasad-jasad yang terbaring dalam hening, jajaran pohon-pohon Kamboja yang marak berbunga, dan seonggok bangunan megah sebagai bukti sejarah. Kota Kadipaten di hari kemerdekaan 17 Agustus 2020 telah kami selusuri dalam suasana lengang dan sepi. Pandemi COVID-19 menyebabkan peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI di kota ini diselenggarakan secara sederhana. Semoga di tahun mendatang badai COVID-19 sudah berlalu.